Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak, orang tua murid yang ada di rumah, yang mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya, semuanya dalam keadaan sehat. Pak Ibi berharap semua menonton video ini karena video ini berisi materi tentang pelajaran IPAS. Di sesi pertama ini kita belajar tentang IPAS. Nanti sesi kedua akan ada video tutorial mengerjakan atau materi matematika. Di kesempatan ini Pak Ibi akan mempelajari atau memberikan pelajaran tentang bagaimana ciri-ciri tubuh setiap jenis hewan, dan kita juga mempelajari bagian kegunaan dari tubuh bagian hewan tersebut. Pada hari sebelumnya kita mempelajari jenis-jenis hewan berdasarkan lingkungan dan tempat tinggal hewan tersebut. Alhamdulillah anak-anak pada video sebelumnya belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, sehingga mengerti apa yang Pak Ibi sampaikan, walaupun melalui video ini, video singkat yang berisi tentang materi pelajaran kita selama daring ini. Ya, untuk itu Pak Ibi akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana ciri-ciri tubuh setiap jenis hewan. Anak-anak pasti melihat tubuh dari hewan-hewan yang kita jumpai di sekitar kita. Ya, tubuh mereka itu berbeda-beda karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu berbeda-beda, mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda-beda pula. Karakter bagian kepala pertama, ya, kepala bagian hewan tersebut pasti berbeda-beda. Ada yang pertama yang berkumis, ada yang bertanduk, ada yang bercula, ada yang berbelalai. Ya, itu adalah bentuk dari bagian kepala. Nah, kita akan mempelajari sisi yang lain di bagian badan, ada yang bersisi. Nah, ini nanti ya, anak-anak pasti bisa menggambarkan, bukan menggambar menulis, melukis ya enggak, tapi merenung. Apa sih hewan-hewan yang bersisi nantinya ya? Kemudian berloreng, nah, tubuhnya berloreng-loreng, nah, bisa digambarkan ya nanti ya. Kemudian berduri, hewan yang berduri. Kemudian hewan yang bersegmen, segmen ini hewan yang kita akan mempelajari lebih lanjut nanti ya. Kemudian karakter bagian anggota gerak, ada yang bersayap anak-anak ya. Kemudian yang berkuku tajam ya. Kemudian ada yang berkaki banyak. Nah, ini dari bagian ciri-ciri hewan tersebut, anak-anak bisa merenung dan menggambarkan sejenak apa ya tadi hewan-hewan yang disebutkan oleh Pak Ibi ya. Nanti kita akan sebutkan contohnya ya. Kemudian karakter ekor, ada yang bersengat. Nah, bersengat ini yang membahayakan bagi kita, karena kita harus tahu ada hewan yang bersengat yang membahayakan, itu akan kita hindari. Kemudian berbentuk kipas. Nah, ini kita pernah lihat di TV, di gambar, di internet, atau bahkan ketemu langsung di taman-taman hewan ya. Kita bisa lihat itu langsung. Kemudian hewan yang memiliki bercagak itu kakinya itu tegak ya. Itu salah satu bentuk dari ciri-ciri yang kita pelajari. Nah, untuk penjabaran lebih jauh anak-anak mohon diperhatikan. Yang pertama tadi ya, bagian kepala. Adakah hewan yang berkumis? Ada ya. Coba sama-sama. Ini bukan menulis di kolom komentar ya. Di kolom komentar hanya satu pertanyaan di akhir nanti. Sebutkan satu hewan yang berkumis yang kita pernah lihat di kehidupan kita. Bukan di TV, bukan di internet. Sebutkan dengan suara yang lantang. 3 detik. 1, 2, 3. Oke, benar. Kucing. Kemudian bertanduk. Satu saja. Boleh bebas siapa aja. Boleh bebas hewan apa aja. Ya. Hewan yang bertanduk. 1, 2, 3. Sebutkan. Ya, kalian benar ya. Ini jawabannya masih banyak. Kemudian hewan yang bercula. Pernah lihat yang bercula? Bercula itu di kepalanya ada tanduk satu. Itu bercula. Kemudian belalai. Hewan yang punya belalai. Pasti tahu ya. Sebutkan dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Kemudian bagian badan ada yang bersisi. Nah, ini bersisi ini banyak. Tapi yang sering kita lihat, yang sering kita jumpai itu seperti ikan ya. Ikan itu bersisi. Ada itu juga yang tidak bersisi. Kemudian berloreng, yang berloreng pasti tahu anak-anak, berloreng itu seperti harimau, ya, seperti macan lah bahasanya ya. Berduri, landak, landak ini bahaya, dia melindungi tubuhnya dengan duri. Siapapun hewan yang mendekat, hewan buas, hewan liar, hewan membahayakan dirinya, dia bisa
melindungi dari duri tubuhnya dari duri itu. Berlindung dari durinya, tertutup dia dengan duri, maka hewan tersebut susah untuk menyerang. Kemudian hewan yang bersayap. Nah, coba sebutkan 3 detik hewan yang bersayap anak-anak. Apa hewan yang bersayap? 1, 2, 3. Banyak ya. Burung, apalagi kupu-kupu ya, lalat ya, dan lain-lain. Nanti sebutkan lagi anak ya. Kemudian hewan yang berkuku tajam. Banyak nih hewan yang berkuku tajam. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu, namun kita bisa berikan satu contoh dari Pak Ebi. Kucing yang tadi kita sebutkan di awal. Kucing itu mempunyai kuku yang tajam. Ada juga burung juga ada kuku yang tajam seperti burung elang. Burung elang itu mencabik-cabik mangsanya untuk supaya cepat mati dan cepat dimakan. Kemudian hewan yang bersengat seperti kalajengking. Nah, ini membahayakan. Seperti lipan tuh bahasa Indonesianya apa? Kelabang mungkin ya. Itu salah satu bentuk hewan yang menyengat, yang bisa membuat kita sakit dan membahayakan tubuh kita. Kemudian ada lagi yang seperti lebah itu menyengat ya, karena bisa membuat kita sakit. Berbentuk kipas ya, burung merak, ini kita sering dijumpai di internet, di TV, dan bahkan di taman-taman hewan ya. Ya, inilah salah satu bentuk dari ciri-ciri hewan. Kita bisa menentukan, tujuan dari pelajaran ini adalah kita bisa menentukan tujuan dari pelajaran kita adalah hewan-hewan apa yang memiliki ciri-ciri yang sudah kita pelajari. Jadi ya, sudah supaya dijabarkan ya, hewan dari kepalanya, ekornya, tubuhnya, dan sebagainya. Nah, mungkin yang spesifiknya dari suara ya. Mungkin kalau suara bisa kita tahu. Kemudian untuk itu pelajaran berikutnya ya, materi berikutnya tentang mengenai cara memperoleh makanan. Nah, mungkin anak-anak banyak ingin tahu hewan-hewan itu mempunyai cara memperoleh makan itu dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah katak. Katak bisa menggunakan lidahnya untuk menangkap serangga, menangkap nyamuk, dan sebagainya. Cicak juga seperti itu. Dia bisa menggerakkan lidahnya untuk mengambil makanan tersebut. Kemudian ada lagi menggunakan leher yang panjang seperti zebra, ya seperti jerapah. Ya, jerapah ini memiliki leher yang panjang karena setiap yang tinggi dia bisa ambil. Bagaimana dengan hewan yang kecil? Tidak bisa. Setiap hewan mempunyai keunggulan dan kelebihan masing-masing dan mempunyai kekurangan masing-masing. Menggunakan taring beracun. Nah, ini coba sebutkan dengan suara yang lantang. Hewan apa yang menggunakan taring yang racun? Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai kaki, ya, tidak mempunyai kaki. Hewan yang mempunyai beracun, kemudian bisa merayap kemana-mana, ya. Tidak mempunyai kaki, tidak punya tangan, dia bisa makan apa saja, daging-dagingan ya, seperti tikus, seperti kambing pun bisa masuk. Nah, ini pertanyaan ini bisa masuk ke komentar tanda hadir kita hari ini. Hewan apa yang memiliki taring yang beracun, tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, dan bisa merayap kemana-mana? Titik-titiknya diisi di komentar ya. Dan mempunyai pelindungan diri. Hewan yang punya pelindungan diri salah satunya adalah ikan buntal, memiliki duri di badan. Nah, sama seperti burung merak, ikan buntal itu kecil, dia lambat, tapi bisa melindungi diri dari durinya. Ya. Kemudian memiliki tanduk di kepala seperti rusa. Jadi Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhluk itu sempurna, ya, di tubuhnya masing-masing. Makhluk hidup, apalagi manusia, sangat sempurna. Jadi ciptaan Tuhan itu dimanfaatkan oleh makhluknya seperti rusa tadi. Rusa itu memiliki tanduk yang tajam. Jadi kalau ada mangsa mau ambil, dia seruduk. Tapi juga kalah dengan hewan yang lebih cepat yang membahayakan. Seperti juga tidak kalah penting juga hewan yang memiliki keunikan. Di antaranya adalah kura-kura. Kura-kura ini punya keunikan. Ya anak-anak ya. Apa keunikan kura-kura? Dia bisa berlindung dari kurung rumahnya itu untuk melarikan diri dari mangsa. Ya. Anak-anak, bagaimana cara ke depan kita bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan kita bisa menentukan, mengetahui manfaat dari tubuh hewan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus banyak belajar anak-anak. Banyak yang tidak tahu, maka kita harus banyak baca dan harus banyak belajar dari orang-orang yang kita ingin tanyakan, seperti guru, teman, orang tua, dan sebagainya. Terakhir, lingkungan tempat tinggal. Ada yang memiliki punuk seperti burung, unta, bukan burung tapi unta. Unta ini memiliki punuk yang fungsinya adalah menyimpan air di dalam punuknya. Dari pundaknya itu yang bengkak, itu menyimpan air itu bisa supaya berhari-hari bisa terserap air dalam tubuhnya untuk supaya dia bisa bertahan hidup. Karena di padang pasir itu panas. Karena disinilah punuknya itulah yang akan menyimpan air ya.
Kemudian berambut tebal seperti panda dan sebagainya. Berambut tebal ini adalah fungsi untuk supaya suhu yang dingin masuk ke dalam tubuh mereka, senantiasa hidup di lingkungan tersebut. Ya, mungkin penjelasan singkat dari Pak Ebe ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ya, ditulis di kolom komentar tadi ya, hewan apa yang menggunakan taring beracun serta tidak memiliki kaki dan tangan dan bisa merayap kemana-mana. Coba diisi di titik-titik komentar tanda hadir kita hari ini. Anak-anak, jaga kesehatan, jangan lupa makan yang sehat, tetap berolahraga di rumah, sayangi orang tua, bantu kegiatan yang ringan di rumah sebagai bentuk kita sayang kepada orang tua. Salam hormat dan salam sayang dari Pak Ebe. Semoga besok bisa kita ketemu di sekolah dan bisa belajar langsung di kelas. Ya, akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.